Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pemangku kuliah yaitu Ibu Nur Azizah MKom dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang proposal bisnis ayam potong. Sebelum menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifki Febrianto dan di sebelah kanan saya Bapak Lufan Karimullah sebagai narasumber, dan doa dan penutup yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz Zainur Rahman. Kepada Bapak Lufan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang proposal bisnis ayam potong. Latar belakang proposal bisnis tersebut mencari pekerjaan sekarang ini merupakan hal yang sulit. Berusaha merupakan salah satu usaha untuk mengatasi meningkatnya jumlah pengangguran. Kenapa seperti itu? Kalau kita buka toko, belum tentu penghasilannya itu banyak. Kalau wirausaha di samping itu pengeluaran itu kecil, penghasilan itu tinggi. Jadinya seperti itu. Untuk memenuhi kebutuhan ini, banyak peternak ayam broiler atau disebut juga ayam-ayam seperti penjualan kayak ayam kampung gitu. Banyak pesaingnya yang menyuplai akan kebutuhan daging tersebut. Banyak yang menyuplai itu, ya, menyuplai kepada kebutuhan yang membutuhkan daging. Salah satu usaha yang mudah dikembangkan yaitu pemeliharaan ayam berdaging, karena banyak orang yang membutuhkannya. Identifikasi masalah saat ini telah banyak orang yang mendirikan usaha peternak ayam potong atau berdaging, namun kurang sukses dan banyak yang merugi. Jadinya kenapa saya mengangkat seperti itu, mengangkat proposal bisnis ayam bertelur, saya terinspirasi dan saya sudah menjalani sebagai membantu pengabdi dari orang di sini, ya, membisnis ayam sedemikian rupa. Jadinya saya ingin membuat proposal tersebut. Faktor pendukung, prospek atau peluangnya cukup besar untuk dikembangkan. Jadinya sangat memungkinkan dan banyak peluangnya untuk bisnis seperti ini. Memberikan pendapatan atau keuntungan yang cukup besar. Terus permintaan daging ayam selalu meningkat setiap bulan. Pasti setiap pasti setiap hari itu tidak akan turun, pasti naik terus, ya, pelanggan, konsumen dan seterusnya. Pemeliharaan tidak begitu sulit, cukup dengan cara-caranya seperti setiap hari itu makannya 3 kali, minumnya 3 kali, itu standarnya. Terus tidak memerlukan modal yang cukup
banyak. Cukup beli ayamnya itu kalau untuk apa ya, tempatnya itu kan mudah didapat, atau kalau mau beli itu sangat murah, terus tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Jadinya cukup satu orang itu cukup. Kenapa demikian? Dan cuman membersihkan kandang dan memberi makan dan memberi minum itu cukup satu orang. Peluang pasar yang besar untuk pemasaran. Kenapa? Pasti setiap kita hendak ke pasar, itu pasti yang muncul banyak orang-orang yang menjual itu pasti daging ayam, dan paling laris itu yang menjualnya itu daging ayam. Nah, sedemikian itu bisa meningkatkan dan mengembangkan meningkatkan semangat kita untuk membudidayakan ayam pedaging tersebut. Tidak memerlukan waktu yang begitu lama untuk setiap kali panen, cukup tunggu 4 minggu atau 5 minggu itu sudah jadi. Sudah beratnya itu 1,5 kilo, ada yang 2,5 kilo, itu sudah bisa dimakan. Faktor penghambat, banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing. Kok bisa seperti itu? Ya, karena setiap orang itu kan beda-beda. Ada yang iri sehingga membuat peternakan tersendiri, peternak ayam potong tersebut. Ya, seperti itu perjalanan hidup. Mau usaha apa pasti banyak pesaingnya, banyak cobaan dan ujian. Ya, kita tak berubah hanya pasal budaya Maha Kuasa. Terus bila anak ayam terserang penyakit atau stres, sulit untuk dipulihkan. Karena kenapa seperti itu? Ayam potong ini rentan dengan penyakit, dan kalau terkena hentakan atau semacam itu kaget, itu akan kemungkinan itu akan stres, akan mati. Nah, seperti itu. Seperti itu. Kita berusaha daya memerlukan keahlian dan keuletan yang lebih dalam mengenai peternakan. Bukan masalah rumus matematika. Rumus untuk beternak ayam ini ada rumusnya, seperti memberi makan itu jatahnya berapa dan makannya itu berapa kali, itu sudah ditentukan di sana. Dan keuletan apa? Istiqomah atau tidak lalai memberi makan. Kadang ya namanya manusia itu setiap saat, setiap hari demi hari pasti terkadang kita kan nelpon. Cukup sulit mendapatkan anak ayam yang sehat. Kenapa seperti itu? Kalau terkena penyakit itu akan menular. Bukan corona. Ini penyakit ayam. Terus lanjut, tujuannya apa dari proposal ini yang saya buat? Dapat melakukan usaha pemeliharaan ayam potong atau berdaging dengan baik dan memberikan manfaat yang besar. Di samping kita banyak keuntungan,
kita membantu orang, mempermudah orang yang membutuhkan daging ayam dijual berapa, seperti itu. Dapat memasarkan daging ayam dengan baik, dapat menjaga kelangsungan usaha dan mengembangkannya. Terus dengan usaha ini pengalaman dan penghasilan penulis dapat bertambah. Pengalamannya bertambah. Awalnya kita bertuku itu gagal, kita punya pengalaman seperti ini, beternak ayam potong. Kajian teori ini ada 4. Saya setting. Pertama itu strength, kekuatan apa itu dari sini. Beternak ayam potong atau berdaging tidak begitu sulit. Jadi resiko merugi atau kegagalan kecil dengan modal yang relatif kecil. Kenapa seperti itu? Kalau beli ayam, anaknya ayam itu, ayam potongnya itu paling tidak itu 5.000 dua, kan murah daripada beli pedagang. Usaha ini mudah dilakukan dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Ini seperti tadi dijelaskan. Weakness atau kelemahan, bila anak ayam terserang penyakit atau stres, sulit untuk dipulihkan. Jadi sulit mendapatkan anak ayam yang sehat dengan kualitas unggul. Kenapa? Itu tadi itu dijelaskan bahwasanya kalau ayam itu ada penyakit satu, pasti akan terkena kepada yang lainnya. Terus C, opportunism, kesempatan, prospek atau peluang cukup besar untuk dikembangkan. Permintaan pasar tiap tahunnya selalu meningkat, memberikan keuntungan yang cukup besar. Kalau untuk teori atau ancaman, banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing, pasti banyak pesaingnya. Persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat. Kenapa sedemikian rupa? Pastikan setiap orang itu kan menyuplai dagingnya itu kepada seorang dengan harga yang turun dari kita, itu pasti yang punya kita tidak diambil, beralih yang murahan seperti itu. Sarana prasarana. Apa yang sarana prasarana? Adalah letak lokasi tempat itu ada taktiknya. Harus jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga jauh dari kebisingan, sehingga tidak menyebabkan ayam itu stres. Kalau nanti ayam stres, akan kemungkinan ada 2, bisa mati, bisa itu kalau ayam itu pusing-pusing itu, kayak mabuk-mabuk itu ayam mati. Ketersediaan SDM, sumber daya manusia, karena usaha ini sebenarnya dikelola oleh keluarga, maka ketersediaan SDM sudah dapat dipenuhi dengan ketersediaan anggota keluarga. Sistem manajemen usaha, melihat usaha ini dikelola oleh keluarga, maka sistem manajemen diatur berdasarkan musyawarah secara keluarga. Jadinya enggak repot kalau bisnis. Cuma musyawarah dengan keluarga ya sudah. Kalau di kantor, kalau di toko itu masih musyawarah dengan karyawan dan stafnya itu. Kalau di toko itu dengan karyawannya
itu. Terus sistem pelaksanaan usaha setelah melakukan langkah-langkah dalam konsep dasar berusaha, maka usaha dapat dimulai dengan kalkulasi anggaran. Nah, ini anggarannya ya. Pengeluaran, modal tetap. Apa modal tetap? Modal awal yang paten. Seperti kandang ayam ukuran 3 kali 3 meter, 5 buah itu 300. Nah, terus tempat minum ayam 10 buah 60.000. Tempat makan ayam 40.000. Lampu penerangan 4 buah 20.000. Dikalkulasi untuk modal tetap ini 420. Nah, terus untuk modal tidak tetap, untuk pembelian makan kan tidak memungkinkan, terkadang kurang konsentratnya atau obat-obatannya itu apa. Nah, di sini dijelaskan pembelian anak ayam sebanyak 200 ayam itu 100, murah kan? Nah, murah. Pembelian konsentrat yang tadi itu 5 karung 50 kilogram 625. Terus pembelian obat-obatan 100.000, biaya listrik 25. Jadi kalau di total 850. Modal total awal mulanya mendirikan hanya sedikit